Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihadurikum fi hadzal fasl wa fi hadhihi al-fursa al-ghaliyah nahnu sanata'allam madatan jadidatan wa alhamdulillah mararna fi hadhihi al-fursa fil yawm ats-tsani wa namdi ila madatin jadidatin, dan kita bertemu pada materi yang baru al-yawm ats-tsani pada hari kedua ini, yakni anil usrah, al-usratu. Al-usrah bimana keluarga, al-usratu. طيب أيها الإخوة، فيمكن نبدأ مباشرة من مادتنا هذا. نبدأ من ناحية المفردات. من ناحية المفردات هناك بعض المفردات التي نستطيع أن نتعلم ونستفيد منها. أولا من هذه الفقرة المفردات، الهدف، tujuan, fahmul mufradat wa istikdamuha, memahami kosakata dan dapat mempraktekannya. Awal al-mufradat, kosakata. Nah, di sini terdapat dua bagian. Al-awwal yakni al-ism wa tsani al-fi'l. Al-fi'l. Ada isim atau kata benda, kemudian adalah fi'il, itu ada kata kerja. Awalan yumkin nahnu nabda min nahiyatil isim atau kata benda. Di sini ada kata walidun, walidun, ada abun. Walidun dengan abun itu memiliki makna yang sama, bapak atau ayah. Sama kalau di Indonesia itu kan ada istilah ayah, bapak, papa gitu kan ya. Di Arab juga ada walidun, abun. Ada walidatun, ada umun. Walidatun itu adalah ibu. Umun juga ibu. Nah, jadi dari ini uniknya bahasa Arab. Bahasa Arab itu memiliki konteks bahwasanya kalau ada menunjukkan tak marbutoh itu menunjukkan identitas perempuan. Walidatun ini perempuan. Nah, makanya kita itu juga sering berdoakan Allahumma gfirli wali walidayya. Walidayya itu kata orang tua, baik bapak maupun ibu. Nah, gitu. Kemudian kita lanjutkan jaddun. Jaddun itu kakek, jaddatun itu nenek. Kholun itu paman, kholatun itu bibi. Nah, kholun dan kholatun itu adalah paman dari segi ibu. Nah, kalau dari segi ayah namanya amun. Nah, ini ya, amun. Naqul fil Arabiyyah ammun, ammatun. Paman, bibi, ammatun. Sibtun itu cucu, sibtatun cucu perempuan. Sibtun berarti cucu laki-laki. Sibtatun cucu perempuan. Tsumma yali akhun. Akhun itu saudara laki-laki. Kalau ukhtun saudara perempuan. Umum saudara, bisa saudara sepupu, bisa saudara jauh, bisa saudara dekat. Nah, gitu. Kalau saudara kandung bagaimana? Nah, kul fil Arabia saudara kandung, syakik. Kalau syakikun itu saudara laki-laki, saudara kandung laki-laki. Kalau syakikoh saudara kandung perempuan. Summa yalihi hunaka ibnun. Ibnun itu anak laki-laki. Kalau ibnatun itu anak perempuan. Kalau bintun itu anak perempuan juga. Lantas apa bedanya ibnatun dengan bintun? Ya sama aja. Ibnatun itu anak perempuan, bintun juga anak perempuan. Sama aja. Kemudian ada zaujun, ada zaujatun. Zaujun itu suami, zaujatun itu istri. Zaujah. Zaujun, zaujah. Semayali unaka fata, fata itu pemuda. Syabab itu juga pemuda. Ya sama aja pemuda. Apa bedanya? Fata dan sabab ya sama aja pemudanya. Semayali akhul kabir. Akhul kabir itu adalah kakak laki-laki. Kalau akhus sagir itu kakak adik per adik laki-laki. Kalau akhul kabir kakak laki-laki, akhus sagir kakak adik laki-laki. Kalau ukhtul kabirah itu kakak perempuan, kalau ukhtus sagirah itu adik perempuan. Nah, kemudian di sini kalau akhil kabir ada tambahan ya di sini yang mengartikan kepemilikan. Akhil kabir berarti adik eh adik perempuanku. Kalau eh, akhil kabir berarti kakak laki-lakiku. Kalau akhil sagir adalah adik laki-lakiku. Ada adik laki-laki milikku, ada adik laki-lakiku. Ukhtil kabirah berarti apa?
Ukhtil kabira, kakak perempuanku. Ukhtis sagira, adik perempuan. Hakada. Taib, nastamir. Kita lanjutkan. Jalasa yajlisu, jalasa. Kemudian di sini adalah fi'il. Fi'il itulah kata kerja. Kata kerja itu apa? Kata kerja itu adalah kata menunjukkan pekerjaan atau kata yang menjelaskan tentang sebuah pekerjaan. Nah, di sini kata kerja itu terbagi menjadi dua. Nah, dalam bagian ini sebenarnya terbagi menjadi empat ya, tapi kita tidak membahas. Kita membahas cuma dua dulu. Namanya fi'il madhi dan fi'il mudhari. Apa itu fi'il madhi? Fi'il madhi adalah kata kerja lampau. Apa fi'il mudhari? Fi'il mudhari adalah kata kerja sekarang atau kata kerja yang menunjukkan masa yang akan datang. Di sini adalah jalasa, ada yajlisu, qama, yaqumu, dhahaba, yadhabu, dakhala, yadkhulu, kharaja, yakhruju, ghasala, yaksilu, akala, yakulu, syariba, yashrabu. Nah, kita bahas dari kata jalasa, yajlisu. Nah, di sebelah kanan, yang sebelah sini ya, ini semuanya, ini merupakan bentuk fi'il madhi. Sedangkan yang sebelah kiri itu bentuk fi'il mudhari. Yakumu, yadhabu. Nah, jadi dari fi'il madhi atau kata kerja lampau itu biasanya terdiri tiga huruf. Nah, dhahaba, dakhala, kharaja. Nah, itu tiga huruf itu. Tapi kalau yang fi'il mudhari, nah itu empat huruf biasanya. Dimulai dengan kata ya. Nah, uniknya dalam bahasa Arab, kita itu bisa eh, ketika kita tahu satu kata dalam bahasa satu kata dasar dalam bahasa Arab, kita bisa mengembangkan kata itu dengan berbagai makna. Contohnya, jala saya jelisu artinya duduk. Pernah mendengar istilah majelis? Majelis. Ketika dalam majelis kira-kira orangnya itu berapa duduk? Duduk kan? Jala saya jelisu majelis. Majelis. Orang-orang yang duduk di sana. Majelis. Nah, makanya jalsa jelis itu duduk. Ada namanya majelis. Majelis itu kumpulan orang-orang yang duduk melakukan sebuah aktivitas kegiatan. Nah, biasanya itu diidentikan dengan pengajian, dengan sholawatan atau kegiatan-kegiatan religi. Kemudian ada koma yakumu. Koma yakumu artinya berdiri. Nah, pernah mendengar istilah iqamah. Kalau kita mau salat, kemudian kita ada iqamah, iqamah, iqamah. Nah, itu kira-kira kalau sudah dikumandangkan qomat atau iqamah, apa yang terjadi oleh jamaah sholat? Pasti berdiri semuanya kan ya? Nah, itu dari kata qama yaqumu. Kemudian ada dhahaba yadhhabu, pergi. Makanya ada istilah madhab. Madhab itu kan jalan atau aliran. Kalau aliran itu kan mengalir kepada sebuah tujuan. Sama dengan dhahaba, pergi kepada sebuah tujuan. Menuju destinasi tertentu. Gitu kan. Kemudian selanjutnya adalah dakhala yadkhulu itu masuk, kharaja yakhruju itu keluar, ada ghasala yaksilu itu artinya mandi. Makanya kalau kita itu niat mandi, mau mandi gitu kan, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari. Nah, seperti contohnya kayak gitu. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil haidi. Nah, semisal guslan. Kemudian adalah akala yakul itu makan, syariba yashrabu itu minum. Nah, semuanya itu bisa kita terapkan dalam keseharian kita. طيب فيمكن هذا من ناحية من الفقرة المفردات semakin ini adalah bagian dari bagian kosakata nastamir ila al-qawaid al-asasiyah fil lughatil arabiyyah mungkin kita lanjutkan dari segi kaidah dasar dalam bahasa Arab. Nah, mungkin kita harus familiar ketika kita belajar bahasa Arab itu harus mulai membiasakan diri dengan istilah-istilah dalam bahasa Arab. Mahia, apa itu? Awalan, yakni al-kalimah wal al-jumlah. Nah, silakan teman-teman untuk melihat kata yang berwarna merah di sini. Dan ya, ada al-kalimah, ada al-jumlah. Al-kalimah itu kata, al-jumlah itu kalimat. Nah, mungkin teman-teman di sini yang baru belajar bahasa Arab akan sedikit kebingungan dengan istilah ini. Al-kalimah kok artinya kata sih? Nah, gitu mungkin ya. Tapi memang al-kalimah fil lughatil arabiyyah bermakna kata fil lughati Indonesia. Amma kalimat fil lughati Indonesia naqulu fil Arabiyah yakni al-jumlah. Gitu ya, jumlah dan kalimat. Nah, di sini al-kalimah tanqasim ila thalathati aqsam. Kalimat atau kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga kata, tiga bentuk.
Awalan jadi al-fi'lu atau kata kerja, sanian al-ismu atau kata benda, salisan al-harfu. Semua kata kecuali kata kerja dan kata benda itu namanya harf. Nah, contohnya apa? Al-fi'lu. Al-fi'lu itu contohnya kata kerja yang sudah kita pahami tadi di atas. Jalasa jilisu. Contohnya duduk. Al-fi'lu kata kerja. Kemudian al-ismu kata benda atau kata menunjukkan benda. Atau kata sifat itu juga bisa masuk kata benda. Al-abu, sibtun, zaujun, kolan suatun, atau kitabun, Al-Qur'anu, nah, dan sebagainya. Itu bahasa al-ismu. Kemudian al-harfu, mahual arfu. Harfu itu ya huruf, huruf tidak bisa diartikan dalam bahasa Indonesia karena tidak ada padanan yang sama. Mungkin kalau makna yang mendekati ada harf. Harf itu apa? Harf itu semua kata yang tidak termasuk dalam fi'il dan isim. Ini namanya harf. Contohnya ya kayak kata keterangan tempat, keterangan tanda tanya, kata tanya. Nah, itu bisa. Contohnya kalau di sini fi di dalam hal itu apakah, ala itu di atas, tahta itu di bawah, fauqa itu di atas juga. Bedanya kalau ala sama fauqa, kalau ala itu di atas tapi melekat, tapi kalau fauqa itu di atas tapi enggak melekat atau melayang gitu ya. فيمكن من نهاية القواعد mafhum ya dari kaidah dasar ini bisa dipahami kan sepertinya. Al-kalimah, al-fi'l, isim, harf. Al-fi'l kata kerja, al-isim itu kata benda, al-harf semua kata yang tidak termasuk dalam fi'il dan isim itu namanya harf. Nah, kemudian di sini aku akan memberikan contoh penerapan kita dalam keseharian kita. Masalah contohnya adalah ketika kita itu ingin mudah dalam belajar bahasa Arab, maka salah satu pola yang bisa kita gunakan adalah dengan pola ATM. Apa itu ATM? Amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Nah, tadi kan kita sudah membahas amati. Kita sudah mempelajari, kita sudah mulai memahami amati. Kemudian kita tiru. Kita tirukan pelafalannya. Kemudian kita tirukan bentuk diksi katanya. Dan ini adalah yang penting adalah modifikasi. Modifikasi itu adalah cara kita untuk mengingat dengan mudah sesuai dengan cara kita masing-masing. Nah, contoh di sini, ketika kita belajar, tadi kan ketika kita lihat mufradatnya di sini banyak sekali. Bagaimana kita itu bisa menghafalnya satu persatu. Nah, teman-teman gak usah menghafal, teman-teman cukup baca saja. Nah, caranya adalah silakan teman-teman mulai bayangkan keluarga masing-masing, keluarga besar masing-masing dari kakek, nenek, buyut, misalnya ada, sampai anak cucu juga. Nah, itu dilihat atau dibayangkan keluargaku itu siapa saja ya. Nah, gitu. Nah, setelah itu yang dilakukan adalah dengan menyebutkan namanya masing-masing. Contohnya adalah seperti ini. Assalamualaikum ismahuli an arifa nafsi ismahuli an arifa usrati nafsi. Perkenankanlah kepadaku anu arifa untuk memperkenalkan usrati keluargaku sendiri, nafsi sendiri. Abi ismu, ayahku namanya. Umi ismuha, ibuku namanya. Jadi ismuhu, eh, kakekku namanya. Jadati ismuha, nenekku namanya. Akhi atau ukhti ismuhu atau ismuha, ammi, amati, dan seterusnya. Sampai sibti atau ibni juga boleh disebutkan. Nah, di situ ya. Jadi kalau laki-laki itu menggunakan ismuhu, kalau perempuan menggunakan ismuha, gitu ya. Makanya kalau dalam doa itu kan ada Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Nah, itu berarti untuk laki-laki. Kalau Allahumma gfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha, itu berarti untuk perempuan. Tapi fayumkin hakada min madatil usrah, mungkin cukup ini dari mada usrah. Ini bisa dipraktekkan sebagai tatbik tambahan teman-teman untuk penguasaan kosakata. Dari sini adalah al-mufradat. Mufradat bisa dipahami teman-teman sendiri. Ada jalasa, qama, yakumu, dhahaba, yashabu, dan lain sebagainya. Bisa teman-teman lihat di PPT yang sudah aku ya kirimkan di grup. Nah, kemudian terakhir di sini ada ungkapan-ungkapan yang belum disebutkan tadi. Nah, ini adalah ungkapan-ungkapan melanjutkan dari pelajaran kita yang kemarin terkait dengan at-tarhib atau kalimat sapaan. Kemudian kita kan cuma belajar cuma ahlan wa sahlan wa marhaban gitu aja kan. Sebenarnya banyak kalimat-kalimat sapaan.
Pertanyaan adalah sabahul khair, selamat pagi. Jawabnya bagaimana? Sabahun nur. Sabahul khair, sabahun nur. Sabahul khair, sabahun nur. Selamat pagi, selamat pagi. Kalau selamat sore bagaimana? Masaul khair, masaun nur. Masaul khair, masaun nur. Masaul khair, masaun nur. Selamat sore, selamat sore. Artinya seperti itu. Kemudian naharuka sa'id itu untuk kalimat selamat siang. Naharuka sa'id jawabannya bagaimana? Sa'idun mubarak. Naharuka sa'id, sa'idun mubarak. Kemudian yang kalau selamat malam, Lailatuka sa'idah, jawabannya bagaimana? Sa'idatun mubarakah. Lailatuka sa'idah, sa'idatun mubarakah. Lailatuka sa'idah, sa'idatun mubarakah. Nah, gitu. Kemudian yang terakhir adalah kaifa lailatuk. Kaifa lailatuk. Bagaimana malammu? Lailati mu'minan haqqan. Lailati mu'minan haqqan. Bagaimana keadaan malammu? Lailati mu'minan haqqan. Malamku dalam keadaan mukmin yang hakiki. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Ini untuk kalimat tarhib atau kalimat sapaan. Sebenarnya banyak lagi kalimat-kalimat yang lain. Nah, ini untuk sebagai sekedar sekedar tambahan saja. Kemarin kita sudah belajar beberapa ungkapan-ungkapan, tapi kita tambahin di sini. فيمكن إلى هنا إذا هناك سؤال فاسأل إلى مجموعة واتساب أو تؤتي النقطة أو komen tahat bisa bisa disisipkan komentarnya di bawah atau langsung saja di grup seperti itu. فيمكن نختتم لقاءنا في هذه الفرصة الغالية بقراءة الحمد لله رب العالمين. شكرا لحسن استماعكم ونرجو التوفيق والنجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.